Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jadid Nazal Oktav Ramadhani dengan NIM 2425200062 kelas TIA. Baik, di sini saya akan membahas tentang UTS sistem paradigma dalam berbentuk slide. Soal pertama, seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai risiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan politik skandal Cambridge Analytica 2018 yang mengakses data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden Amerika Serikat. Di samping itu terjadi manipulasi opini publik. Mark Zuckerberg, CEO Facebook, harus memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. A. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Algoritma media sosial adalah serangkaian aturan dan rumus matematis yang digunakan oleh platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya untuk menentukan konten mana yang akan ditampilkan di beranda atau umpan berita pengguna. Algoritma ini berfungsi untuk menyesuaikan konten dengan preferensi dan perilaku pengguna. Tujuannya adalah memberikan pengalaman yang lebih personal dan dapat mengisolasi pengguna dari pandangan yang lainnya. B. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Bisa menjadi bentuk pelanggaran privasi apabila tanpa izin dan transparansi. Bisa disebut pelanggaran jika data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan persetujuan, tidak ada kontrol penggunaan jika datanya diproses atau dijual ke pihak lainnya. Selain itu, bisa disebut kemajuan teknologi jika iklannya sesuai, digunakan secara transparan yang dapat memberikan kenyamanan dan efisiensi. Contohnya adalah Spotify yang menyarankan musik atau podcast yang cocok berdasarkan yang kita play. C. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Bagi pengguna, sistem rekomendasi algoritma di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube bisa menyarankan konten yang bermacam-macam, baik hiburan ataupun edukasi. Jika algoritma selalu menyarankan video dengan pendekatan tertentu, pengguna dapat terjebak dalam ruang gema, di mana pengguna hanya menerima informasi yang sudah mereka ketahui. Ketergantungan seperti ini menyebabkan pengguna hanya mengikuti jalur yang diarahkan oleh platform, tanpa merasa memerlukan mencari materi pendidikan di luar platform. Itulah yang mengakibatkan mereka kemungkinan kehilangan peluang untuk belajar dengan cara yang lebih beragam. Untuk referensi, saya sudah cantumkan di bawah jawaban. 2. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu nasabah harus datang ke bank dan antre untuk melakukan transaksi. Namun kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch. Melahirkan sebuah paradigma baru, yaitu transaksi perbankan dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. A. Menurut Anda, apakah komponen sistem yang berubah, manusia, atau teknologi atau proses dalam transformasi ini? Komponen sistem yang ikut berubah adalah manusia, meskipun teknologi dan proses ikut andil dalam hal ini. Peran manusia dalam dunia perbankan tidak hilang, hanya saja berubah fungsinya. Dulu, teller hanya melakukan transaksi dan sekarang menjadi konsultan layanan yang memberikan solusi dan edukasi. Teknologi baru seperti m-banking menjadi salah satu yang memungkinkan transaksi bisa dilakukan di mana saja tanpa perlu ke bank. Yang sebelumnya prosesnya manual, sekarang bisa dilakukan secara otomatis, jadi bisa mengurangi biaya dan meningkatkan kecepatan layanan. B.
Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Dampak positifnya adalah memungkinkan proses transaksi yang cepat, efisien, dan mengurangi biaya operasional. Nasabah bisa bertransaksi tanpa harus ke kantor cabang. Sedangkan untuk dampak negatifnya adalah banyak pegawai atau teller yang digantikan oleh mesin dan aplikasi. Hal tersebut bisa menyebabkan pengurangan pegawai apabila tidak belajar tentang teknologi yang semakin berkembang. Nasabah lansia atau yang belum pernah paham tentang teknologi mungkin kebingungan saat menggunakan layanan digital. C. Dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service telah dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dalam ekosistem perbankan digital. Relationship Manager bisa memberikan nasihat tentang keuangan, investasi, dan solusi yang dibutuhkan. Menjadi edukator untuk nasabah ketika menggunakan layanan digital agar nasabah bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Jika ada nasabah lansia atau yang belum paham teknologi, jadi pegawai akan tetap diperlukan sebagai human touch. Pegawai juga harus bisa mengelola ekosistem digital termasuk e-commerce dan dompet digital. 3. Bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari, kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sepenuhnya adalah keteledoran dan kecerobohanmu. A. Apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya tidak memakai antivirus, pakai password yang lemah sehingga mudah dihack, atau klik link sembarangan, atau tidak sengaja klik link judul. Ya, mirip karena pengguna tersebut kurang berhati-hati saat menggunakan komputer. Kelemahan itu tidak muncul karena sistem, tetapi karena kelalaian dari kita sendiri. Zaman sekarang, sistem canggih pun masih bisa diretas jika penggunanya tidak berhati-hati saat menggunakannya. Akibat ketika pengguna menggunakan password yang lemah ataupun mengklik link phishing bisa memberikan akses kepada peretas secara langsung. B. Apakah kesalahan tidak memakai antivirus, pakai password lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya bug pada dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di SIAKAT. Bisa ketika kesalahan pada sistem seperti bug atau informasi yang salah dapat menimbulkan masalah yang cukup berat, seperti bug pada sistem SIAKAT bisa memungkinkan data mahasiswa diakses dengan bebas tanpa perizinan. Akibatnya, kebocoran data bisa terjadi secara tidak terkontrol. C. Apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Kedua jenis kesalahan tersebut ada potensi menyebabkan masalah keamanan yang serius. Dari pengalaman pribadi saya, saat menggunakan password yang lemah bisa membuat akun saya mudah diretas. Saya pernah mengklik link phishing secara tidak sengaja. Setelah itu, handphone saya selalu muncul iklan. Oleh karena itu, saya mengganti password yang lebih kuat serta menggunakan verifikasi 2 langkah untuk keamanan yang lebih baik dari sebelumnya. 4. Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak di kota Indonesia seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Comment Center dengan layanan e-Sapu, dan Bandung Comment Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website atau Android. Namun partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tatap muka dibanding menggunakan layanan aplikasi pengaduan. A. Mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City?
Peran serta masyarakat sangat penting dalam mengimplementasikan Smart City. Masyarakat bisa memberikan masukan, umpan balik, dan dukungan untuk inisiatif Smart City lewat partisipasi dalam forum publik, penggunaan aplikasi pengaduan untuk melaporkan masalah di kota, serta terlibat pada program Kota Cerdas yang melibatkan pemerintah dengan kemitraan. B. Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Menurut saya, yang harus bertanggung jawab adalah masyarakat, meskipun pemerintah, swasta, dan pendidikan ikut andil dalam hal ini. Pemerintah, swasta, masyarakat, dan pendidikan harus bekerja sama untuk menciptakan sistem digital yang berkelanjutan bagi masyarakat. Pemerintah bisa menjembatani kesenjangan digital untuk sektor swasta, bisa menjadi inovator dalam mengembangkan teknologi, sedangkan pendidikan bisa menyediakan pelatihan bagi masyarakat agar mempunyai bekal keterampilan digital yang relevan. Dan untuk masyarakat itu sendiri bisa menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.